Assalamualaikum para sedulur, alhamdulillah kita berjumpa kembali di hari yang suci penuh berkah di bulan Ramadan. Di kesempatan kali ini, kami akan mengajak panjenengan berpetualang di Tibet, yang merupakan wilayah otonom Tiongkok. Di sini, panjenengan akan mengetahui fakta-fakta kehidupan yang sungguh di luar nulur, seperti salah satu contohnya pada adat pernikahan di suku Tibetan ini, di mana wanita yang hendak menikah, apemnya diwajibkan untuk dicoblos bergantian oleh para lontong, sedikitnya sebanyak 20 ekor kolor ijo. Setelah itu barulah sang gadis diperbolehkan untuk menikah dan membina rumah tangga yang sakinah warahmah dan mawadah, walaupun bekas garapan banyak kolor ijo. Sebelum kita lanjut, kami berharap panjenengan bersedia dengan ikhlas setulus hati, untuk bersedia subscribe channel ini. Oke, langsung saja kita mulai. Wilayah Tibet yang relatif kecil memiliki banyak hal yang masih perlu dieksplorasi. Meskipun pariwisata baru berkembang di wilayah ini selama beberapa dekade terakhir, budaya dan sejarah negara ini cukup mahal dan sangat menarik. Biasanya, jika berbicara tentang Tibet, orang mengasosiasikannya dengan Tiongkok, namun daerah otonomi Tiongkok memiliki lebih banyak hal untuk ditawarkan. Sering disebut sebagai atap dunia, faktanya wilayah Tibet adalah tempat tertinggi di bumi. Secara umum, tidak banyak yang diketahui tentang negeri misterius ini selain fakta bahwa di sana terdapat Gunung Everest. Tibet memiliki warisan warna-warni, landmark, seni, musik, dan masakan unik. Karena agama Buddha sangat mempengaruhi budayanya, mereka yang bepergian atau mengunjungi negara ini akan merasakan hal itu tercermin dalam arsitektur, festival musik, dan lukisan atau desain. Meskipun wilayah ini telah menarik banyak wisatawan, masih banyak hal yang belum diketahui tentang Tibet. Tidak ada keraguan bahwa Tibet adalah wilayah terpencil, dan jika Anda ingin mengetahui lebih banyak atau mendalaminya, selain bepergian ke sana, Anda tidak akan menemukan banyak informasi mengenai wilayah tersebut. Tibet memiliki budaya menjulurkan lidah ketika memberi salam atau menyapa. Masyarakat setempat memberi salam kepada orang lain dengan menjulurkan lidah sambil menangkupkan kedua tangannya. Hal tersebut dianggap sebagai wujud rasa hormat atau tanda setuju kepada orang yang mereka temui. Tibet merupakan daerah yang unik, karena mereka dipimpin oleh pemimpin spiritual dengan gelar Dalai Lama, yang berarti Ocean of Wisdom. Dalai Lama adalah biksu berpangkat tertinggi dalam versi Buddhisme Tibet, yang secara tradisional juga bertanggung jawab atas Tibet. Istana Potala, yang dibangun oleh Dalai Lama kelima pada tahun 1645, adalah struktur masif yang berdiri kokoh di atas bukit, yang terdiri dari belasan lantai dan seribuan ruang, banyak stupa, patung, mural, relik, lukisan, tangka atau sejenis spanduk besar dan artefak bersejarah lainnya. Hampir semua tempat di Tibet bertemperatur fluktuatif. Siang bisa sangat terik, sinar matahari menusuk namun angin dingin. Dan malam berubah amat dingin. Temperatur rata-rata 28 derajat Celcius di musim panas dan minus 15 derajat Celcius di musim dingin. Wanita Tibet yang telah menikah, jika keluar rumah dengan mengenakan cuba, baju tradisional Tibet, harus memasang semacam celemek di pinggangnya, biasanya bergaris warna-warni. Karena kalau tidak, konon suaminya tak akan berumur panjang. Sky Burial merupakan upacara pemakaman yang hanya dikenal di Tibet. Yang uniknya jasad dibawa ke puncak bukit, lalu jasad itu ditelungkupkan di platform batu, dimantrai, siap disajikan, bagi burung-burung bangkai, secuil demi secuil daging akan dimakan burung yang dianggap suci itu, sampai akhirnya tinggal tulang, tulang belulang itu pun akan dicacah-cacah lagi untuk kemudian disajikan kembali bagi burung-burung itu, sampai habis tak bersisa. Di Tibet ada peraturan pembatasan kecepatan kendaraan sekitar 60-80 km per jam. Kalau melanggar, ada denda yang cukup besar yang harus dibayar. Ada begitu banyak adat atau tradisi di dunia ini yang unik dan dianggap tak biasa bagi masyarakat luar, bahkan ada beberapa tradisi yang ada di dunia ini terasa janggal dan tak masuk akal, termasuk di suku Tibet. Seperti yang terjadi pada salah satu suku yang ada di pegunungan Himalaya, yaitu suku Tibet. Di tempat ini, gadis yang menikah saat masih perawan merupakan hal yang tidak menguntungkan bagi keluarga suaminya. Dengan ketinggian rata-rata 4.500 mdpl berada di pegunungan Himalaya, Tibet merupakan salah satu daratan tertinggi di dunia. Bagi seseorang yang tiba di tempat tersebut,
mungkin ia harus menggunakan tabung oksigen. Namun, orang Tibet memiliki gen yang berbeda yang membantu mereka beradaptasi dengan medan yang keras. Itulah mengapa mereka memiliki sistem peredaran darah dan sistem kardiovaskular yang sehat. Untuk hidup di ketinggian seperti itu, kebiasaan budaya dan kondisi kehidupan di Tibet juga sangat berbeda dari dunia luar, tetapi ini juga merupakan daya tarik yang menarik bagi wisatawan. Suku Tibet memiliki tradisi pernikahannya sangat aneh. Jika di berbagai negara sangat penting mempelai perempuan masih perawan sebelum menikah, maka etnis suku ini justru memiliki pemikiran yang berlawanan. Mereka percaya bahwa seorang gadis harus mencari dan belah apemnya dengan sedikitnya dengan 20 pria untuk mendapatkan pengalaman berocok tanam alias belah apem. Mereka juga berpikir bahwa tidak baik bagi seorang pria untuk menikahi gadis yang masih perawan. Menurut mereka akan membawa nasib buruk bagi keluarganya. Tujuan utama para pria di suku Tibet ini ketika menikah adalah untuk mempertahankan ras hingga kesucian atau kepolosan seorang gadis nampaknya tak lagi menjadi masalah. Pengantin wanita adalah orang yang dipilih oleh orang tua pengantin pria dan seringkali merupakan orang dengan status yang sama di masyarakat. Gadis yang sudah dipilih orang tuanya pengantin pria ini tidak boleh menolaknya, meski gadis itu tidak menyukainya. Penolakan tersebut merupakan hal yang tabu di suku Tibet. Oleh karena itu, mereka harus mengangguk dan menerima orang yang akan menikahi mereka, meskipun itu bukan laki-laki yang mereka cintai. Selain itu, menurut kepercayaan lama di suku Tibet, gadis manapun harus memiliki pengalaman dalam belah apem sebelum menikah. Seorang wanita dikatakan menarik, hanya jika ada banyak pria yang harus sudah mencoblos apemnya. Menemukan cukup 20 pria dan menghabiskan malam bersama mereka adalah bukti paling meyakinkan. Hanya dengan melakukan hal tersebut wanita itu dapat dikagumi dan ditegaskan nilainya sendiri. Hal ini juga memberikan lebih banyak pengalaman untuk hamil dan melayani suami setelah menikah. Setelah dibelah apemnya dengan seorang pria, gadis itu akan meminta sesuatu seperti tindikan atau gelang murah, untuk membuktikan kepada para tetua desa bahwa apemnya sudah berkali-kali dicoblos sudah dilakukan. Jika sudah begitu, gadis itu sudah memenuhi syarat untuk menikah. Fakta ini tidak hanya menimbulkan tekanan sangat mempengaruhi fisiologi remaja putri, tetapi juga meningkatkan kemungkinan tertular penyakit kolor hijau. Sensasi tidur di dalam tenda berbahan bulu yak di ketinggian mendekati 5.000 mdpl pasti menjadi pengalaman tak terlupakan di Everest Base Camp di Tibet. Apalagi saat musim gugur, pukul 9 malam pun matahari masih bermurah hati memancarkan sinarnya. Tidak banyak yang diketahui atau ditemukan tentang puncak gunung mistis ini. Gunung Kailas terletak di dalam pegunungan Kailas dan sungguh megah dengan segala pemandangannya. Puncaknya tidak hanya menarik perhatian para pendaki gunung dari seluruh dunia, namun juga menyimpan nilai keagamaan yang tinggi bagi para peziarah 4 agama. Pengikut agama Hindu, Bon, Buddha, dan Jainisme, berziarah ke lokasi gunung tersebut setiap tahun. Ini adalah tradisi atau adat istiadat yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, dan orang-orang percaya bahwa berkeliling gunung dengan berjalan kaki akan membawa keberuntungan atau rejeki bagi mereka. Karena berbagai asosiasinya dengan agama dan misteri yang menyelimuti Gunung Kailas, puncak gunung ini telah menarik banyak minat para penjelajah yang ingin mengetahui lebih banyak tentangnya. Hingga saat ini, pendaki atau pengunjung diklaim tidak dapat mendaki puncak karena tidak hanya tidak dapat diakses, tetapi karena situs tersebut hampir dikeramatkan, maka agak dilarang. Namun, bukan berarti seseorang tidak bisa menjelajahi keindahan Gunung Kailas. Anda akan menemukan 2 danau indah, Danau Raksastal dan Danau Manasarovar, terletak dekat puncak, dengan danau terakhir menjadi perairan tawar tertinggi di seluruh dunia. Saat ini, gunung ini termasuk di antara tempat-tempat yang wajib dikunjungi di Tibet, namun kita harus ingat bahwa daerah tersebut agak tidak ramah. Terlepas dari segalanya, selain peziarah, banyak wisatawan yang menuju Gunung Kailas. Nama gunung ini berasal dari kata Kailasa atau Kelasa yang berarti kristal. Secara lokal, dalam bahasa Tibet, puncak ini disebut Gang Rinpoche, yang jika digabungkan, berarti permata salju yang berharga. Dalam hal kepentingan atau makna keagamaan, Gunung Kailas merupakan simbol dari 4 gunung tersebut, yang menyebabkan beberapa orang mengklaimnya sebagai pusat dunia. Meskipun hal ini mungkin terdengar agak tidak masuk akal bagi Anda, tidak ada keraguan bahwa puncak gunung tersebut menyembunyikan rahasia dunia di dalamnya. Benar atau tidaknya klaim atau cerita tersebut, kita tidak akan pernah tahu, namun pemandangan alam yang indah menambah keagungan alam puncaknya. Dalam agama Hindu,
diyakini bahwa Gunung Kailas adalah tempat bersemayamnya Dewa Siwa. Menurut mitologi, perjalanan menuju gunung adalah jalan menuju kebenaran dan pembebasan atau menuju surga. Karena kepercayaan ini, tangga menuju puncak kemudian dikenal sebagai tangga menuju surga. Para Jain menganggap gunung ini sangat bernilai karena dikatakan sebagai titik di mana pemimpin pertama mereka dan Jain menjadi terbebaskan atau tercerahkan. Baik dalam agama Buddha maupun Bon, Gunung Kailas diyakini sebagai pusat atau poros kosmologi alam semesta. Berjalan mengelilingi gunung bukanlah hal yang mudah, dan bagi para peziarah, bisa jadi lebih sulit. Panjang jalurnya adalah 52 km, dan meskipun beberapa fasilitas tersedia untuk orang-orang, hal ini memerlukan banyak usaha dan perjalanan untuk mendaki melalui puncak. Meski begitu, pada akhirnya, ketika Anda menikmati gunung ini dengan segala keindahannya yang tak terbatas, Anda akan menyadari mengapa orang-orang dari jauh melakukan perjalanan hanya untuk melihat sekilas Gunung Kailas yang sulit dipahami. Ada beberapa cara untuk menuju Tibet, seperti terbang dengan pesawat, mobil, atau cara yang paling seru, dengan kereta api. Bepergian dari Tiongkok daratan ke Lhasa dengan kereta api bisa menjadi salah satu perjalanan paling menyenangkan. Meski perjalanannya sangat panjang, sekitar 42 jam dari Beijing ke Lhasa, Anda akan disuguhi pemandangan yang luar biasa selama perjalanan. Kereta api Qinghai Tibet juga dikenal sebagai kereta api Qingshan, dan merupakan kereta api tertinggi di dunia dengan titik tertinggi 5.072 meter di atas permukaan laut di Tanggul Lapas. Kereta api Qinghai Tibet adalah salah satu dari 4 proyek besar abad baru di Tiongkok dan merupakan pintu gerbang ke pedalaman Tibet. Kereta api pertama juga merupakan kereta api dataran tinggi dengan ketinggian tertinggi dan jalur terpanjang di dunia. Keuntungan bepergian dengan kereta api dari Beijing ke Lhasa adalah Anda akan mendapatkan aklimatisasi bertahap, yang sangat penting di Tibet pada ketinggian seperti itu. Selain itu, Anda juga akan dapat melihat pemandangan indah dan alam yang belum terjamah selama perjalanan. Kereta Tibet memiliki sedikit pilihan perjalanan. Anda dapat memilih untuk melakukan perjalanan di kabin hard sleeper atau kabin soft sleeper. Ada juga kursi yang keras, namun kami tidak menyarankan opsi tersebut, karena Anda akan menempuh perjalanan lebih dari 40 jam dan duduk dalam satu posisi bisa jadi cukup sulit. Terima kasih banyak sudah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami berharap panjenengan bersedia untuk subscribe channel ini dengan setulus hati, agar kedepannya kami semakin bersemangat lagi untuk menyajikan konten-konten yang menarik, unik, informatif, edukatif dan memberi pengalaman yang tak terbayangkan kepada panjenengan. Akhir kata, wassalamualaikum sampai jumpa di segmen berikutnya.